Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya dari kelompok 12 SpaceX. Jadi di sini saya akan memaparkan materi-materi yang telah disampaikan pada saat pra-eksma kemarin oleh 3 pemateri. Jadi materi pertama itu mengenai etika yang disampaikan oleh Bapak Khalfajri Kurniaji, MPA. Nah, jadi pengantar etika itu adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan. Di sini Bapak menjelaskan tentang definisi etika. Itu pertama ada pengertian dasar ya. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam tindakan manusia. Jadi secara sederhana, etika itu adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam kehidupan. Terus kedua, fokus pada nilai. Jadi etika itu berfokus pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kebajikan. Nilai-nilai ini tuh digunakan untuk menilai apakah tindakan tertentu dianggap benar atau salah. Jadi dengan demikian, etika itu dapat membantu individu atau masyarakat membangun standar moral yang menjadi pedoman dalam bertindak. Nah, poin ketiga itu ada panduan pengambilan keputusan. Etika dapat berfungsi sebagai panduan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi etika itu dapat membantu seseorang memilih tindakan yang sesuai dengan prinsip moral dan nilai yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, terus beliau membahas soal sejarah etika. Jadi etika itu emang udah ada dari zaman kuno, terus zaman abad pertengahan, dan sampai sekarang zaman modern. Terus konsep dasar etika. Jadi ada 3 poin. Pertama, moralitas, keadilan, dan tanggung jawab. Beliau juga membahas tentang jenis-jenis etika, yaitu ada dermatologi, terus kewajiban. Jadi etika yang berfokus kepada tanggung jawab moral. Terus teknologi, etika terkait penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, situasional, etika yang bergantung pada konteks tertentu. Terus ada tantangan dalam penerapan etika. Ada 3 poin juga, yaitu relativitas nilai, konflik kepentingan, dan terakhir ambiguitas situasi. Lalu beliau juga membahas tentang etika kampus. Etika kampus itu terbagi menjadi 2, yaitu etika akademis dan etika non-akademis. Nah, etika akademis itu berkaitan dengan tanggung jawab dan sikap mahasiswa dalam hal akademik seperti tidak melakukan plagiarisme, menghormati dosen dan sesama mahasiswa dalam proses belajar mengajar, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengikuti peraturan selama ujian seperti tidak menyontek, lalu menggunakan bahasa yang sopan dalam diskusi akademis. Lalu untuk etika non-akademis, etika ini tuh mencakup sikap dan perilaku mahasiswa dalam kehidupan kampus di luar kegiatan akademik seperti berpakaian sopan dan sesuai aturan kampus, tidak membuat keributan atau mengganggu lingkungan kampus, menghormati perbedaan budaya, agama, atau pandangan sesama mahasiswa, menjaga kebersihan dan fasilitas kampus, dan terakhir mematuhi aturan organisasi kemahasiswaan jika terlibat di dalamnya. Nah, jadi itu saja dari materi pertama. Untuk materi kedua disampaikan oleh Bapak Taufik Nur Hadi tentang public speaking. Jadi pertama, kita harus memahami audiens. Kita perlu menganalisis kebutuhan audiens dan membangun interaksi seperti menyapa,
atau memberikan pertanyaan agar mereka merasa dilibatkan. Kedua, menyusun materi yang menarik. Jadi kita harus memastikan materi ini memiliki struktur yang jelas dan konten yang relevan agar mudah dipahami. Ketiga, membangun kemampuan verbal. Jadi menggunakan intonasi yang hidup untuk menarik perhatian dan pilih bahasa positif. Ya, dan kita harus pilih bahasa yang positif. Lalu keempat, mengelola kecemasan panggung atau kalau zaman sekarang sering disebutnya anxiety. Jadi kita harus mengenali sumber kecemasannya dulu, gunakan strategi manajemen seperti bernapas dalam dan tampil dengan keberanian. Kelima, kita mengoptimalkan alat bantu visual, yaitu gunakan slide kreatif dan alat bantu menarik untuk mendukung penyampaiannya. Dan terakhir, kita harus banget membangun kepercayaan diri, latihan rutin, afirmasi positif, dan semangat akan membantu kita tampil lebih percaya diri. Nah, jadi itu materi kedua. Sekarang materi ketiga. Materi ketiga itu dijelaskan oleh Bapak Dr. Slamet Sutrisno tentang peluang karir bagi lulusan S1 manajemen. Jadi pertama, bidang pekerjaan yang relevan bagi lulusan manajemen itu ada satu, keuangan, di mana lulusan dapat bekerja sebagai analis keuangan, manajer investasi, atau perencana keuangan. Kedua, business development, yaitu pengembangan bisnis yang mencakup strategi pertumbuhan perusahaan. Ketiga, sumber daya manusia atau SDM, yang melibatkan pengelolaan karyawan seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kinerja. Lalu keempat, yang terakhir, pemasaran yang berfokus pada branding, penjualan, hingga strategi digital marketing. Nah, selanjutnya ada di profil lulusan manajemen. Jadi lulusan manajemen diharapkan memiliki beberapa kemampuan utama, yaitu pertama, kemampuan analisis untuk memahami data dan mengambil keputusan yang tepat. Dan kedua, ada kemampuan komunikasi. Jadi penting untuk menyampaikan ide atau gagasan secara efektif. Ketiga, ada kemampuan kolaborasi, karena bekerja sama dalam tim itu kan bagian paling penting dari dunia kerja. Lalu keempat, ada kemampuan beradaptasi agar mampu menghadapi perubahan yang cepat di dunia bisnis. Nah, kemudian ada juga keterampilan tambahan yang perlu dikembangkan untuk mendukung karir profesional, seperti sertifikasi khusus yang dapat memberikan nilai tambahan, misalnya sertifikasi manajemen risiko atau keuangan. Terus program magang untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata. Terus ada monitoring dan evaluasi yang membantu dalam pengembangan karir jangka panjang. Nah, jadi dengan berbagi peluang dan keterampilan ini, lulusan manajemen memiliki banyak opsi untuk berkembang dan sukses di dunia kerja, di dunia luar sana. Jadi begitu saja materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri kemarin. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.